Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldrian ZR di 23000186162. Di sini saya akan membacakan laporan tugas akhir pemrograman berorientasi objek. Untuk judul tugas akhir saya itu adalah Planning to Holiday Application. Di sini saya akan menjelaskan bahwa aplikasinya itu ada fitur login dan pendaftaran, di mana data dapat login menggunakan username dan password, kemudian akan disimpan ke file lokal. Kemudian ada pemilihan lokasi liburan, yaitu pengguna dapat memilih tipe liburan yang diinginkan, ada pantai, gunung, atau kota. Kemudian ada rekomendasi tempat. Di setiap kategori liburan memiliki daftar rekomendasi lokasi berdasarkan referensi dari aplikasi penggunanya. Itu ada informasi yang diberikan, yaitu nama, kemudian kontak atau penyedia layanan. Kemudian ada pilihan aktivitas, di mana aktivitas disesuaikan dengan lokasi yang dipilih. Itu kalau pantai ya camping atau menginap di villa, gunung ya hiking atau camping, kota ya bisa liburan. Kemudian ada estimasi biaya, yaitu aplikasi menghitung biaya itu berdasarkan durasi liburan, jumlah peserta, dan jenis aktivitas yang dipilih. Kemudian ada rincian peralatan dan fasilitas untuk aktivitas seperti hiking atau camping. Aplikasi memberikan daftar peralatan yang termasuk dalam paket sewa. Untuk villa atau hotel, ya aplikasi menyebutkan fasilitas yang disediakan, yaitu misalnya makanan atau catering. Ada informasi kontak, yaitu aplikasi menyediakan informasi kontak pengelola untuk mempermudah pengguna dalam menghubungi tempat tujuan. Kemudian ada yang ke-8, pengalaman pengguna yang interaktif. Antar muka berbasis teks yang interaktif untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Memberikan pesan error jika pengguna tidak valid, misalnya memilih lokasi di luar jangkauan. Itu yang terakhir ada penyimpanan data yang aman. Data pengguna tersimpan dalam file lokal secara aman dan dapat diakses untuk login berikutnya. Kemudian ada konsep pemrograman OOP yang saya masukkan ke dalam kodenya, yaitu abstraksi. Kode ini menggunakan kelas abstrak travel planner untuk mendefinisikan kerangka dasar atau template liburannya. Kemudian ada atribut dan metode dasar seperti trip type, duration, and plan trip dideklarasikan dalam kelas abstrak ini. Detail spesifik liburan diimplementasikan oleh subkelas seperti beach trip, mountain trip, dan city trip. Kemudian ada encapsulation, yaitu data disebutkan melalui atribut privat seperti trip type, duration, dan daftar biaya dalam setiap subkelas. Akses ke data dilakukan melalui getter dan setter. Contoh, get trip type, get camping fee, integer index. Kemudian ada inheritance, kelas beach trip, mountain trip, dan city trip mewarisi travel planner, yaitu kelas abstraksi. Kemudian ada subkelas memperluas dan mengimplementasikan metode abstrak plan trip sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya. Kemudian ada polymorphism. Polymorphism digunakan untuk menangani berbagai jenis perjalanan melalui referensi travel planner. Program dapat menangani objek beach trip, mountain trip, atau city trip dengan cara yang sama tanpa perlu tahu implementasi spesifiknya. Kemudian ini ada implementasi OOP yang dicantumkan dalam kodenya. Yang pertama ada kelas abstraction, itu ada travel planner, berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua jenis liburan. Atribut umum seperti trip type, duration dideklarasikan di sini. Metode abstrak plan trip memaksa subkelas untuk memberikan implementasi spesifik. Kemudian di sebelah kanannya ada contoh untuk abstrak yang saya buat. Kemudian ada subkelas inheritance. Inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, superkelas. Di sini ada beach trip, spesifik untuk liburan pantai, berisi daftar pantai, biaya, camping atau villa, dan kontak pengelola. Ada mountain trip, itu spesifik untuk liburan ke gunung, berisi daftar gunung, biaya registrasi, biaya alat hiking atau camping, dan kontak pengelola. Kemudian ada city trip, itu city trip, yaitu ada spesifikasi untuk liburan ke kota, berisi daftar kota, biaya hotel, biaya transportasi, dan kontak pengelola. Kemudian di sebelah kanannya adalah contoh
subclass inheritance yang saya buat itu ada 3 subclass. Kemudian ada polymorphism. Polymorphism digunakan satu metode dipanggil melalui referensi superclass, tetapi memberikan hasil yang berbeda tergantung pada implementasi di subclass. Metode polymorphic plan tree dipanggil melalui referensi travel planner, namun implementasinya spesifik untuk masing-masing subclass. Keuntungannya, program ini dapat menangani berbagai jenis perjalanan dengan cara yang sama. Di sini contoh plan trip yang ada di travel planner itu ada di bawah, kemudian implementasi dari setiap subclassnya itu ada di sebelah kanan. Itu ada plan trip, base trip, mountain trip, dan city trip. Kemudian ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep menyembunyikan data atau atribut dari akses langsung keluar kelas dan menyediakan metode khusus untuk mengaksesnya, getter dan setter. Semua atribut seperti base recommendation, camping phase, dan kontak disembunyikan di privat. Getter dan setter memastikan akses yang terkendali. Di sini ada contoh penggunaannya. Itu di bawah itu adalah contoh atribut yang privat, yaitu dari ada base recommendation, base kontak, camping phase, villa phase, itu semua kan privat, jadi hanya yang bisa diakses, tidak di public. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh untuk mengaksesnya. Kita bisa menggunakan get recommendation, get contact, get camping phase, dan get villa. Kemudian untuk kesimpulannya, kode di atas adalah implementasi yang baik dari konsep OOP dengan fokus pada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Pendekatan ini membuat kode lebih struktur, mudah dipahami dan dikelola. Demonstrable, kelas travel planner dapat digunakan untuk jenis liburan lain di masa depan. Fleksibel, penambahan fitur baru tidak mempengaruhi kode yang sudah ada. Oke, thank you. Presentasi dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.